7 creepypasta terseram yang jarang diketahui player Minecraft Part 2. Yang pertama, The Swimming Pool. Ada 2 orang player miskin yang bermain Minecraft tetapi hanya menggunakan launcher bajakan dan Aternos. Mereka bersama-sama membuat sebuah villa dan juga kolam renang agar mereka bisa merasakan apa yang jarang mereka rasakan di dunia nyata. Setelah mereka selesai membuat semuanya, mereka membagi tugas. Temannya bertugas untuk pergi mencari village, sedangkan tokoh utama bertugas menata rumah serapih mungkin dan mengecek bagian-bagian rumah barangkali ada bagian yang terlewat. Saat sedang meneliti bagian-bagian kolam, tokoh utama menyadari bahwa ada beberapa bagian kolam yang menggunakan beacon, yang mana harusnya beacon gak bisa dibuat kalau belum pernah mengalahkan Wither. Jadi saat temannya pulang dari mencari village, tokoh utama langsung bertanya mengenai perihal beacon tersebut, karena temannya lah yang bertugas membuat semua bagian kolam renang. Tapi temannya menjawab ia tidak tahu apapun tentang itu. Seingat dirinya, ia membuat semua bagian lantai sama semua, yaitu menggunakan smooth stone untuk kolam besar dan stone brick untuk kolam kecil, tidak menaruh beacon dan lainnya. Di situ temannya menyadari bahwa bukan hanya lantai kolam saja yang berubah menjadi beacon, tapi lantai villa ada juga yang berubah menjadi beacon. Mereka ingat dengan pasti bahwa bagian itu sebelumnya adalah glowstone. Saat mereka mengecek kolam ikan rumahnya, ternyata lagi-lagi terdapat beacon di sana. Daripada pusing-pusing memikirkan hal tersebut, mereka memilih untuk menghiraukannya karena menganggap bahwa itu adalah keuntungan bagi mereka, yang mana beacon sangat susah didapatkan. Setelah itu, mereka kembali lagi ke kolam renang dan berpura-pura sedang berenang. Setelah berendam dalam kolam, mereka mencoba mengecek sebentar kolam ikan tadi dan setelah itu pergi tidur. Tapi saat melewati bagian kolam renang, mereka menyadari sekarang semua glowstone yang ada di rumah mereka berubah menjadi beacon. Dan temannya juga melihat ada sesuatu yang tergeletak di tengah-tengah kolam. Saat diambil, ternyata itu adalah Steve Head. Tetapi saat ada di hotbar, Steve Head ini mukanya bukan mengarah ke arah depan seperti biasanya. Dan namanya juga aneh, yaitu apa yang tersisa dari tubuh. Setelah itu, saat tokoh utama sedang jalan-jalan di luar rumah, temannya ini bilang bahwa ia melihat ada sesuatu lagi di bawah kolam. Tapi tiba-tiba temannya ini meminta tolong dan kemudian ada notif bahwa temannya mati tertarik ke pusaran air. Saat tokoh utama mengecek bagian-bagian kolam, anehnya ia tidak melihat ada sesuatu yang janggal. Jadi akhirnya ia memberanikan diri nyebur ke dalam kolam dan tiba-tiba muncul notif bertuliskan, "Akhirnya kamu ketangkep juga." Dan kemudian player ini mati. Tapi di situ dia heran, kok aku matinya saat bubble oksigenku sisa 1 sih? Harusnya kan saat health barku habis. Yang kedua, The Cemetery. Ada seorang player bernama Sam yang bermain Minecraft menggunakan mod sepeda, mod telepon, dan mod graveyard. Dia sudah lama membuat world-nya tersebut mungkin sekitar 2 bulan yang lalu saat kakeknya meninggal. Jadi 2 hari setelah kakeknya meninggal, Sam ini berinisiatif untuk membuat rumah dan kuburan di Minecraft agar dirinya bisa mengunjungi kuburan kakeknya setiap hari walau hanya di Minecraft. Namanya juga cucu paling kecil, pasti sedih banget lah kalau ditinggal kakeknya. Creepypasta singkatnya seperti ini. Saat itu, Sam sedang bermain Minecraft di hari Sabtu dan seperti biasa, ia memulai permainannya dengan bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, biasanya ia langsung pergi mengunjungi kuburan kakeknya. Ia selalu membawa foto kakeknya beserta bunga popi saat berkunjung ke kuburan beliau sebagai rasa penghormatan. Selain itu, ia melakukan hal itu agar suatu hari dirinya bisa melihat kakeknya kembali di mimpinya. Karena menurutnya, jika kita selalu mengingat orang yang kita sayang, pasti suatu hari orang tersebut akan datang ke mimpi kita. Ia pergi ke tempat kakeknya menggunakan sepeda butut miliknya. Jarak dari rumahnya ke kuburan sekitar 1500 blok. Alasan dia bikin kuburan kakeknya jauh dari rumahnya agar ia merasakan feel seperti di dunia nyata. Karena jarak dari rumahnya ke kuburan kakeknya di dunia nyata sekitar 15 km. Saat ingin menghampiri kuburan kakeknya, tiba-tiba hujan turun begitu deras. Di situ, ia berpura-pura seakan-akan sedang berdoa di depan kuburan kakeknya. Setelah itu, tiba-tiba muncul suara aneh diiringi dengan kemunculan bayangan hitam di kejauhan, yang langsung menghilang setelah disapa. Saat didekati, bayangan itu sudah tidak ada dan juga tidak ada entiti apapun di sana. Ia mencari-cari di sekitar situ, tapi ia merasakan hawa di situ lebih mencekam dari biasanya.
jadi ia memutuskan untuk keluar dari situ dan kembali ke rumahnya. Di perjalanan pulang, saat sedang asik-asik mengendarai sepeda, tiba-tiba saja ada sesuatu yang lewat di depannya dan menyebabkan dirinya terjatuh dan sepedanya rusak. Karena Sam sudah sangat merinding, jadi ia memutuskan berjalan kaki saja ke rumah meninggalkan sepedanya. Tapi saat hampir sampai ke rumahnya, muncul bayangan tadi yang menghalangi jalannya. Tapi 10 detik kemudian menghilang kembali. Di sini Sam masih kebingungan dengan sosok itu dan langsung bergegas ke rumahnya. Ia menaruh foto kakeknya lagi dan pergi tidur. Tapi di tengah-tengah tidur, tiba-tiba ada suara telepon yang berdering. Ia pergi mengecek teleponnya dan di balik telepon itu ada suara seperti kakeknya. Tapi bedanya, suara ini sedikit lebih berat dari suara asli kakeknya. Seperti seolah-olah ada seseorang yang mencoba meniru suara kakeknya untuk menjahilinya. Karena ia udah nggak kuat, jadi ia memutuskan untuk keluar dari servernya. Yang ketiga, Nightmare Notch. Ada seorang cewek bernama Sasa yang baru pulang sekolah, setelah itu mandi dan bermain Minecraft. Sasa bermain Minecraft melanjutkan world-nya yang sebelumnya sudah ia mainkan kemarin. Tapi saat awal main, ia malah dikejutkan dengan sebuah village. Tetapi village ini mempunyai sebuah jembatan penyeberangan yang cukup aneh. Di jembatan penyeberangan itu, ada sign yang memberitahu bahwa nama village di situ adalah Village R144. Di sepanjang jalan sebelum sampai ke desa itu, ia menemukan banyak sekali netherwart block dan juga redstone yang berceceran. Saat memasuki desa itu, tiba-tiba waktu Minecraft-nya mendadak menjadi petang. Dan ia juga menemukan ada banyak sekali sign kosong di abandoned village itu. Tapi ada juga sign yang bertuliskan NS3CH, yang merupakan plesetan nama Notch dalam bahasa Rusia. Saat membaca sign itu, di Minecraft-nya juga langsung turun hujan. Kemudian, ia mengecek rumah-rumah villager dan menemukan ada sign lagi di salah satu rumah. Sign pertama bertuliskan, kamu tidak bisa keluar. Dan sign kedua bertuliskan, aku tunggu kamu di rumahku. Hah? Mana gua tahu rumah lu? Ucap Sasa kesal saat melihat sign itu. Saat menelusuri abandoned village itu, ia menemukan ada netherwart block yang mengarahkannya ke sebuah rumah. Di dekat situ, ia nggak sengaja melihat ada pohon setengah-setengah. Dan saat membuka pintu rumah yang dimaksud, seketika banyak sekali petir-petir yang berbunyi. Di dalam rumah itu, lagi-lagi ada sebuah petunjuk. Catatanku telah menunggumu selama ini. Awalnya Sasa bingung, tapi setelah menghancurkan bagian-bagian rumah itu, ia menemukan sebuah trapdoor yang mengarahkannya ke ruang rahasia. Ruang rahasia itu sedikit terlihat seperti dungeon berisikan lectern dan netherwart block. Kemudian muncul Notch dengan muka hancur yang mengagetkannya dan menghilang kembali. Setelah itu, ia membaca catatan yang tertulis di lectern itu. Artinya adalah, ini adalah tes dari Notch. Aku telah menghack cheat ini untuk mengingatkan player Minecraft agar tidak pernah lupa dengan diriku. Dari Notch. Tiba-tiba dari atas terdengar bunyi seseorang membuka pintu. Jadi ia bergegas keluar dari ruangan itu, tapi saat ingin naik ke atas, ia sudah ditunggu oleh Notch. Jadi ia mencari alternatif lain dan berhasil keluar dengan selamat. Tapi meskipun begitu, Notch itu tetap berusaha mengejar dirinya. Setelah 1 menit kejar-kejaran, Notch itu menghilang entah kemana. Tapi anehnya, sekarang Minecraft-nya menjadi banyak banget petir yang berbunyi. Ia kembali lagi ke rumah Notch tadi untuk berdamai dengan Notch itu, agar dirinya bisa tenang bermain Minecraft. Akhirnya, Notch menghampiri dirinya lagi, tapi tidak berkata apapun, hanya diam di tempat. Kemudian muncul banyak sekali kelinci killer bunny di rumah itu. Dan anehnya lagi, killer bunny ini tidak menyerangnya sama sekali. Karena Sasa merasa terganggu, jadi ia berusaha keluar dari situ. Tapi Minecraft-nya jadi agak aneh dan... Kalau kalian suka, jangan lupa like-nya ya. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta terseram yang jarang diketahui player Minecraft part 2. Jadi udah, itu aja dan thank you. Bye-bye.